Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya ya, bersama dengan Psikologi Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing terkait dengan cara membuat personal website ya. Sekalipun ini namanya personal website, tapi sebenarnya tujuannya banyak sekali manfaatnya ya, terutama untuk personal ataupun buat rekan-rekan yang jualan bisa dimanfaatkan untuk membuat website tujuannya untuk jualan ya. Nah, sebelum lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Barangkali ada yang baru saja tahu saya bersama Psikologi Menjawab ya. Nah, Psikologi Menjawab ini adalah satu layanan psikologi dan secara khusus di sini ya melalui YouTube channel Psikologi Menjawab ini berbagi sharing-sharing terkait dengan ilmu psikologi. Nah, bisa juga dikepoin ya video-video dari Psikologi Menjawab. Ini ada terkait dengan materi perkembangan dan juga parenting. Terus kemudian juga ada giveaway ya yang diberikan. Terus kemudian ada juga ini informasi terkait sama pengembangan soft skill ya. Ada juga ini terkait dengan informasi beasiswa dan juga ada webinar ya. Nah, silakan untuk bisa di subscribe channel Psikologi Menjawab untuk mendapatkan update informasi-informasi dari Psikologi Menjawab ya. Dan ingat ini masih ada giveaway juga, silahkan untuk dikepoin ya di video terbarunya. Biasanya ada giveaway atau informasi giveaway seperti itu. Nah, baik, saya akan melanjutkan terkait dengan cara membuat personal website ya. Nah, seperti apa sebenarnya dan seberapa penting ini? Nah, manfaatnya pertama bisa digunakan untuk branding diri. Nah, branding diri ini berarti secara personal ya. Ini penting sekali terutama di dunia digital seperti sekarang ini. Bahkan misalnya saya sendiri pernah menggunakan rekrutmen secara online. Orang itu bisa melamar dengan biodata dia yang sifatnya secara online. Bukan waktu itu menggunakannya di Facebook ya. Dan juga ada juga misalnya satu kesempatan ya, penasaran dengan kandidat seperti itu, kami juga kepo ya dengan medsosnya dan juga tulisan-tulisannya. Dan website personal itu bisa digunakan untuk branding diri. Jadi sebenarnya siapa kita itu kita bisa lihat di website kita ya. Nah, terus kemudian untuk jualan bagi rekan-rekan yang jualan ini sudah saatnya punya toko online sendiri, sekalipun juga memanfaatkan medsos ya. Tapi saya kira tidak ada salahnya kalau punya website sendiri. Gambarannya adalah kalau secara fisik ya, orang biasanya kan tanya ya, ini alamatnya di mana seperti itu. Katanya jualan, katanya punya usaha, alamatnya di mana. Nah, kita akan menyebutkan tempat atau mungkin ruko ya atau mall ya. Nah, di dunia digital ini kita selain juga ada menggunakan platform yang ada, kita juga bisa menggunakan website sendiri ya. Dan tidak harus berbayar dan sesuai kreasi kita, yang gratisan juga ada. Buat teman-teman yang katakanlah mau berbayar, saya kira juga banyak juga pilihannya, yaitu suka-suka teman-teman gitu. Terus kemudian share pengetahuan dan juga pengalaman. Jadi melalui website personal kita itu kita juga bisa sharing-sharing ya terkait sama pengetahuan yang kita miliki, sehingga tidak kemudian hilang ya, atau mungkin suatu saat ketika sudah terkumpul tulisan-tulisan kita itu juga bisa dibukukan tentunya ya. Nah, kalau dibukukan terus kemudian terbit, saya kira itu jadi peluang juga untuk nanti bisa dijual sehingga juga bisa menghasilkan ya. Nah, yang keempat, manfaatnya setidaknya adalah bisa mendapatkan uang, terutama
bagi teman-teman yang menekuni dunia apa itu kan ada YouTuber, ada blogger ya. Nah, blogger ya, melalui blogger itu bisa juga mendapatkan uang, atau terutama kalau websitenya sering dikunjungi itu juga bisa jadi apa namanya, kita menawarkan jasa untuk menampilkan iklan ya. Dan ada banyak orang yang kemudian mendapatkan penghasilan di sini. Atau misalnya website kita udah lumayan oke, kita juga bisa melakukan review produk ya, terutama yang terkait sama produk-produk kita, sehingga dengan melakukan review itu ya boleh dibilang kita juga bisa saja mendapatkan fee seperti itu. Jadi menarik sekali ya. Dan juga buat para mahasiswa, ini manfaatnya juga bisa digunakan untuk katakanlah mendokumentasikan ya terkait sama tugas-tugasnya atau pemikiran-pemikirannya, sehingga nanti suatu saat ketika dibutuhkan itu bisa jadi informasi yang bisa diakses dengan cepat seperti itu. Oke ya. Nah, di kesempatan ini saya akan sharing salah satu saja yang ini juga free alias gratisan dengan menggunakan blogger ya. Jadi menggunakan blogger. Nah, caranya seperti apa? Silahkan teman-teman bisa menyimak paparan saya. Jadi pertama kunjungilah blogger ya. Bisa tulis nih blogger.com seperti itu ya. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi ini ada sign in. Sign in itu kalau kita sudah membuat blognya seperti itu, kita udah pernah dan kita mau masuk pakai sign in. Kalau misalnya kita belum punya, silahkan klik create your blog ya. Misalnya di sini klik create your blog, kita bisa klik. Nah, kita akan diarahkan untuk kita login ya. Jadi enaknya kalau blogger ini, kalau kita sudah memiliki email berbasis gmail.com, itu kita bisa langsung ya, karena memang ini di bawah satu naungan perusahaan seperti itu ya. Nah, kita bisa langsung ya kalau misalnya kita sudah punya. Nah, seperti itu. Setelah kita login terus memasukkan password, nah kita akan dihadapkan sama halaman seperti ini ya, title. Ini semacam judulnya kita mau tulis apa misalnya ya. Ini contoh untuk latihan kita. Ini saya sudah siapkan namanya, yaitu aplikasi berbasis website ya. Ini ya. And this is the title that will be displayed at the top of your blog. Jadi ini yang nanti akan ditampilkan di atas ya, semacam judulnya seperti itu. Kalau misalnya personal bisa aja, misalnya itu kita pakai nama kita misalnya ya, atau kita pakai nama bisnis kita, misalnya bisa juga, misalnya psikologi menjawab, website psikologi menjawab, dan yang lain-lain. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah alamat bisa sesuai dengan nama kita, bisa sesuai dengan produk kita. Yang penting adalah nanti tersedia ya. Misalnya di sini saya namanya juga nih aplikasi berbasis website misalnya ya. Aplikasi berbasis website misalnya. Nah, ini di sini akan tertulis ya, sorry this blog address is not available. Ini berarti mungkin sudah digunakan, atau mungkin ya sudah digunakan atau memang tidak tersedia seperti itu. Jadi carilah yang tersedia ya. Misalnya saya tulis lah ya, aplikasi berbasis, ada nggak? Memang tidak ada, kita cari yang lain. Misalnya adalah
tidak. Oh, nggak ada ya. This web address is how people will find your blog online. Kita coba ya cari yang tersedia. Nah ini ya, ternyata ini ketemu ya. This blog address is available. Jadi bikin promosi keren .blogspot.com. Nah ini yang kemudian ditampilkan seperti apa. How do you want your name display to read? Nah, bisa ya. Kita tulis sama aja nggak masalah. Bikin Oke, nah ini seperti ini ya. Oke. Nah ini kalau kita klik, kita buka ya website kita. Oke, nah ini saya kenalkan terlebih dahulu karena belum ada isinya ya. Di sini post, buat kita mempost. Ini statistik itu untuk kita tahu ya. Misalnya kita pernah mempost, lalu kemudian akan kelihatan statistiknya ya. Itu ada berapa orang yang melihat seperti itu. Oke, ini post itu kita posting. Terus kemudian kita statistik ini kita bisa lihat seberapa banyak orang yang berkunjung ya, membaca seperti itu. Terus kemudian komen, kita bisa menghitung juga komentarnya ada berapa. Terus kemudian earning itu kalau blog kita sudah kita daftarkan sebagai ini ya, untuk misalnya blogger seperti itu, nanti akan dimunculkan iklan di sini ya. Page ini pengaturan halamannya, post layout, tema, terus setting, dan banyak lagi ya. Nah untuk page misalnya, ini masih kosong ya, layout. Nah ini gambar layoutnya seperti ini. Ini kita bisa setting sendiri ya. Nah ini kita bisa atur gambar-gambarnya ini ditaruh di mana, tapi saya kira lain kali nanti. Nah ini yang paling penting ya, kita sudah ada template-nya atau temanya. Nah kita pilih yang mana yang sesuai dengan keinginan kita ya. Di sini ini ada banyak pilihan ya yang cocok menurut teman-teman. Nah ini menariknya kalau kita menggunakan semisal blogger nih ya, blogspot ini ya, sudah ada. Ini modelnya sama, jadi tampilan seperti ini, cuman ini warnanya, lihat nih, background ini berbeda ini ya. Terus kemudian ini juga ya, ini sama, cuman ada backgroundnya yang berbeda gitu. Terus kemudian ini yang lain,
kita pilih aja, misalnya ya salah satu, saya ingin pilih yang ini, oke ya. Nah kita mau preview dulu boleh. Preview itu berarti kita mau semacam pratinjo seperti itu ya. Nah nanti akan seperti ini bentuknya ya, postnya, karena belum ada tulisan jadi belum begitu jelas lah ya. Nah kita play aja, kita play. Oke, successful ya. Nah kita coba untuk post ya. Kita mau post di sini, posting dulu. Jadi tinggal klik ini new post. Oke, ini akan ada layar seperti ini ya. Ya ini semacam pengaturan-pengaturan yang ada di sini ya. Ini terkait sama besar huruf, ini besar huruf, terus ini bloknya, terus ini apa nih? Ini ya istilahnya apa? Ya pengaturannya inilah. Terus kemudian sama, saya kira sama ini, saya kira teman-teman juga sama. Ini seperti yang ada di Word dan yang lain-lain itu. Nah, misalnya adalah saya ingin oh ya, di sini judulnya ya. Saya sudah menyiapkan untuk bahannya ya. Ini lebih enak itu kalau memang kita sudah menyiapkan bahannya ya. Kita udah siapkan bahannya, misalnya ini saya sudah siapkan. Tinggal saya copy saja. Ini enaknya kalau seperti ini ya, sebenarnya memang kita udah siapin dulu ya, sehingga nanti tinggal copy aja. Tapi buat teman-teman katakanlah mau nulis langsung juga boleh gitu ya. Mau nulis di sini langsung ya, misalnya di sini aplikasi berbasis website gitu. Ya. Oke, terus kemudian saya copy saja. Nah ini isinya itu sama dengan landing page ya, yang saya sudah buat, ini juga sudah saya share ya, yang seperti ini ya. Ini isinya saya ambil dari sini, termasuk sejumlah gambarnya ini saya ambil dari sini ya. Ini untuk praktek saja, untuk memudahkan saja, biar teman-teman lebih mudah, lebih tahu lah seperti itu ya. Biar juga kita lebih ringkas juga. Nah seperti ini ya. Ini kita bisa atur mau rata tengah atau mau rata kanan kiri. Ini kita pilih misalnya justice sebagai rata kanan kiri ya. Atau di sini misalnya mau mengikuti ini rata tengah ya bisa aja. Misalnya pakai rata tengah center ya. Oke, setelah ini misalnya setelah ini ada informasi lagi ya bagi Anda seterusnya. Oke, saya copy saja. Oke, nah seperti ini ya. Saya copy, saya rata kanan kiri. Terus kemudian di sini, nah ini ya ada gambar ya. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana sih untuk kita masukkan huruf dan juga gambar itu aja ya. Nanti teman-teman bisa kreasi lebih jauh lagi. Nah ini seperti ini, kita bisa ketik juga langsung di sini, bisa, ya, bisa aja. Atau misalnya ini, nah ini mau kita buat warna tertentu juga bisa, mau kita bold, nah ini ya seperti ini misalnya, atau kita mau kasih warna sini, nah ini pilihan warnanya, misalnya kita kasih warna biru, oke seperti ini ya. Terus kemudian bawahnya ini ya, gambar ini ya. Nah saya akan masukkan gambar, caranya di sini. Nah, ini ada insert ya, insert image. Insert image ini mau kita pakai URL
bisa, atau mau pakai Blogger atau foto bisa, atau mau upload langsung juga bisa. Ini pilihan. Misalnya contohnya kalau ini misalnya saya copy apa namanya ya, link address misalnya ya, ini bisa seperti itu ya. Copy link address terus kemudian tempelkan di sini. Oke, misalnya contohnya deh, copy link address mana. Oke, terus kemudian saya masukkan URL-nya. Nah, ini URL-nya di sini. Oke. Oh iya, oh, sorry. Berarti harus pakai yang ini copy. Oh, image address bukan link address ya, image address. Sorry. Karena kalau link address tadi saya linkkan. Kita pakai image address ya. Oke. Nah, ini image addressnya ya. Oke, nah ini seperti ini. Sudah ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini kita bisa atur sebenarnya, mau kita besarin, mau kita bisa atur juga. Oke. Atau mau produk-produk rekan-rekan misalnya. Ntar saya contohkan yang upload dengan ini ya, dengan file yang ada di komputer ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke. Kita lanjutkan di sini. Oke, ini ya. Terus kemudian, nah saya ingin masukkan gambar. Setelah di sini kan ada gambar ini ya, ada gambar 2 ini kan. Ini contoh toko online gitu. Nah, seperti apa contohnya? Ini kita bisa ambil misalnya ya. Kita mau insertnya bisa dari komputer di sini. Ini upload from your computer. Nah, pastikan di mana lokasinya udah tahu ya. Tadi saya sudah siapkan untuk filenya itu ada di desktop ya. Desktop. Oke, terus kemudian ini ya. Nah, kita tunggu. Oke, sudah. Nah, kita pilih silat ya. Oke, di sini. Nah, ini sudah seperti ini. Ya, kita mau besarin kalau misalnya kita merasa belum besar. Ini juga bisa dikasih ini ya, sini ya. Misalnya rata kiri, ditaruh di kiri, atau ini mau ditaruh di center, bisa ya. Oke. Berikutnya lagi, saya mau ini. Oke. Yang enak itu kalau memang ini sudah apa nih, sudah kita tinggal copy ya, jadi siapin tinggal copy ya. Enak ya. Oke. Kita mau, saya pakai link aja tadi ya, semua insert. Setelah ini ada ini ya. Oke, kita pakai ini sekalian mengingat copy image address ya. Copy image address, terus kemudian kita tempelin di sini ke URL. Oke, tunggu select. Oke, ini kita bisa, tadi ukurannya kita bisa ubah sesuai yang kita harapkan. Terlalu besar ya. Ya seperti itu ya. Oke, ini seperti ini ya, sesuai yang kita inginkan. Terus berikutnya, oke,
Oke, saya copy lagi, baik ya. Terus kemudian terus saya copy lagi. Nah ini misalnya misalnya ini ya poin-poinnya, kita juga bisa bikin ini jadi urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu mana ya. Oke, nah ini seperti ini. Oke. Nah misalnya kita mau mengquotes ya. Jadi nanti semacam ada blog seperti itu khusus, nanti akan ada tanda sendiri ini misalnya quotes tag. Nah, seperti ini. Nanti kita lihat tampilannya. Nah, saya ingin ulang lagi insert, misalnya insert kegantian deh ya. Ini saya mau insert di sini, misalnya saya mau kasih di sini tuh video ya. Misalnya ini ada video nih. Oke kan? Gimana caranya? Ini copy ya. Hanya copy video URL terus dan yang lain-lain. Saya kira ini ya, copy video URL. Saya memasukkan video. Nah ini mau upload dari komputer bisa atau YouTube ini ya. Oke, ini upload nggak ada di sini. Nah kita klik set dulu biar muncul. Nah ini sudah muncul, kita blok biar ini aktif. Oke, nah ini kita bisa atur lebarnya sesuai yang kita inginkan. Nah, ini kan pas banget ya buat teman-teman yang katakanlah berbisnis, ini bisa dimanfaatkan untuk membuat media promosi atau apalah bentuknya ya. Nah ini sesuai yang saya kira sesuai proporsional saja ini ya, sesuai yang teman-teman inginkan. Oke. Berikutnya saya mau masukkan yang ini, copy aja, copy image address biar enak ya, nggak usah download. Oke, sini URL, copy loading. Oke, siap. Seperti ini, kita atur lagi. Oke, saya kira udah cukup. Nah di sini misalnya kan kita butuh semacam ini ya, informasi kita mau tampilkan kalau misalnya orang tertarik ini mau beli atau mau nyoba seperti itu ya produk kita, atau kalau misalnya kita bikin seminar ya, misalnya bikin seminar, kita mau gimana sih orang itu tahu nih tentang seminar yang kita lakukan dan misalnya tertarik itu gimana caranya. Kan tentu kan sini butuh ya informasi lebih lanjut misalnya atau pendaftaran misalnya, atau di sini ya info dan pemesanan. Saya klik di sini, saya taruh di sini ya. Nah ini info dan pemesanan, kita bisa pull, kita blok, kita pull. Nah, oke, terus kemudian kita bisa kasih warna yang berbeda, entah misalnya merah atau pink atau apalah ya. Oke, nah seperti ini ya. Oke, seperti ini. Atau kita mau ya ini bisa lah seperti ini ya, tekan-tekan. Baik, nah berikutnya misalnya ini kita ingin orang ketika mengklik ini akan ke ini ya, tampilan seperti ini ya. Maka kita bisa taruh link di gambar ini. Nah, misalnya contohnya kalau yang di sini ya, misalnya ini saya klik. Nah, ini akan dibawa ke link tampilannya ya, tampilan untuk bio link Instagram ya. Nah, ini kita bisa copy
copy. Terus kemudian kita ingin kalau orang mau klik ini itu ke sini ya, atau ke produk kita atau ke alamat kita. Caranya klik untuk aktif, terus kemudian pilih link mana ya. Sorry. Oke, ini ya. Insert link. Oke, sini insert link. Ini ya. Nah kita ini sudah kita buat. Kita mau lihat nih ya. Kita mau lihat seperti apa nih dengan cara nih preview ya. Oke, kita preview. Sebelum kita publish kita preview bentuknya, tampilannya seperti apa. Nah ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tampilannya. Oke, nah seperti ini ya bentuknya ya. Oke. Nah kalau misalnya tadi kita praktekkan orang mau mengklik ini belum bisa, masih preview ya. Nah, oke, sudah cukup menarik ya. Kita misalnya mau perbaiki bisa saja seperti ini, misalnya nggak puas nih. Nah, ini ini tadi yang quotes tadi ya. Ketika di quotes, ketika ini kita quotes tadi, ini kan kita klik ini ya, kita quotes ya. Nah ini tadi kita quotes. Nah, kita bisa kayak apa namanya, undo juga bisa. Nah ini tampilan kita quotes tadi ya. Nah saya kira lebih menarik kalau kita kasih warna yang berbeda, misalnya kasih pink. Oke ya, seperti itu. Kita preview lagi. Nah ini ya, ini juga tampilannya, dan saya kira udah oke ya. Nah, ini orang saya kira lebih bagus kalau ini diberikan, kasih klik gitu ya, sehingga nanti langsung terhubung ya. Nah ini caranya gimana? Oke, kita akan praktekkan. Ini ya. Ini kalau seperti ini kan, kalau seperti ini kan orang sepertinya sebelum ya. Mau kita post juga ya. Kita post juga ya. Kita post. Oke, sebelum kita post saya di sini ini tuh label itu semacam kategori kita ya, kayak nama folder. Misalnya ini saya kasih nama landing page gitu ya, karena ini buat nanti pokoknya semua pembahasan landing page itu kita kasih label ini misalnya. Ini pilihan ini juga mau dipublish kapan itu bisa diatur ya, bisa diatur. Semua kita misalnya kita nulis hari ini mau dipost tahun depan juga bisa. Ya, oke. Terus kemudian permanen link. Nah ini kemana ini kita bisa buat lokasi ya, kalau ini pilihan aja sih ya. Terutama kalau misalnya buat yang jualan gitu kita bisa share ya. Ini lokasinya di sini ya, dipilih ya. Ini tinggal dipilih ya. Nah option yang lain-lain saya kira kita langsung bisa publish ya, kalau misalnya itu udah siap. Oke, kita publish post, yes, shop ya. Tapi kalau misalnya kita mau baca lebih lanjut nih ya, ini tampilannya seperti ini ya. Buat teman-teman sudah lumayan ya. Ya ini kan kalau teman-teman punya produk ya, bisa divideokan ya, bisa diputar di sini tuh. Nah ini yang belum
belum bisa ngeklik kan, ini kan belum bisa kan. Gimana caranya nanti kita edit. Mestinya kan langsung diarahkan ke sini ya, mestinya kan. Nah, caranya gimana? Kita bisa tadi sini, oke, misalnya bisa kita ini juga di sini ya, copy terus kemudian ini link ya, link, klik link, nah linknya sini, oke ya. Inilah salah contoh. Set. Sehingga ketika bikin, kita lihat, oh iya belum diupdate ya, ingat update-nya, update dulu, dan udah diupdate. Nah ini oke ya teman-teman, lihat tampilannya. Ini template-nya bisa teman-teman ganti ya sesuai keinginan. Nah ini misalnya, ini karena sudah terlink sehingga aktif seperti ini ya. Yang lainnya kalau kan nggak bisa kan. Nah ini kan langsung kalau orang mengarahkan kursornya di sini dia kan aktif ya. Nah tinggal dia klik, nah dia akan diarahkan di sini ya. Jadi bisa langsung diarahkan ke WA ya, seperti itu. Oke, saya kira itu ya dari saya, ini cara untuk bikin website personal yang peruntukannya bisa salah satunya misalnya untuk landing page misalnya ya, atau untuk blog personal rekan-rekan atau yang lainnya, silahkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.